Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan saya Ade Ade. Guys, gimana kabarnya guys? Apa masih berkutat dengan percaya-percaya kalian? Tetap semangat ya guys. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kreatif dengan percaya-percaya kalian. Saya lihat di komen, kayaknya kalian percaya banyak-banyak juga ya. Ada yang berkarung-karung ya, hebat. Kalian sangat telaten ngumpulinnya, sama kayak saya. Emang yang namanya ngumpulin percaya tuh jadi kayak semacam candu ya nggak sih guys? Tiap ada kayak potongan kecil-kecil dikit kayaknya pengen kumpulin aja, sayang banget gitu dibuang. Entah kenapalah jiwa ini secandu itu dengan percaya. Oke deh guys, ini untuk kedepannya saya mungkin nggak akan bikin postingan tentang tutorial lagi. Paling saya akan cerita tentang segala macam tentang percaya, masih berkaitan tentang percaya, tapi mungkin dengan angle yang berbeda. Jadi tetap di channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Dan kita akan mulai dengan cerita baru, ada apa di balik perca, yang bisa menginspirasi siapa tahu ya, dan bisa menambah pengetahuan aja, sekedar buat sharing-sharing aja gitu guys. Tahu nggak kenapa sebabnya saya bikin konten kayak gini? Karena mesin jahit saya dijual guys. Sedih banget nggak sih? Nggak sedih sih ya, karena emang ada kebutuhan dan ya kepepet namanya juga ya. Saya kan sedang pindah rumah dan harus menjual beberapa barang demi efisiensi, jadi ya mau nggak mau tetap harus dijual. Ngomong apa sih gue? Ya pokoknya gitu ya, gitulah guys. Dan guys, sebetulnya saya tetap senang ya bikin karya-karya dari perca, cuman karena mesin jahitnya dia nggak ada, jadi saya berubah konten menjadi pengetahuan tentang sekitar perca. Semoga kalian tetap senang di channel ini, tetap bisa menambah manfaat buat kalian, dan tetap semangat dengan percaya-percaya kalian ya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan soal ini jahitnya gimana, ini harus pakai bahan apa, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Nanti saya pasti akan jawab semuanya insya Allah ya. Jadi tetap semangat ya guys. Dan di konten kali ini, di video kali ini saya akan cerita tentang asal mula perca. Apa kalian pernah tahu asal mula perca itu dari mana? Nggak tahu kan? Nah kalau gitu yuk kita mulai. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa siapin kopi, siapin cemilan, siapin bantal buat leleh-lelehnya dulu biar duduknya nyaman gitu ya. Dan kalau perlu sih siapin pasangan Anda ya untuk dipeluk-peluk buat dicubit-cubit kalau misalnya kesel gitu ya. Iseng banget ya. Oke, kita mulai. Jadi guys, sejarah kain perca itu berakar dari tradisi panjang yang berkembang di berbagai belahan dunia. Jadi perca itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi seluruh dunia emang ada percaya. Karena kita semua kan pakai bahan ya, terutama dalam bentuk kreativitas dan solusi praktis dalam memanfaatkan kain sisa nih. Berikut adalah beberapa kisah singkatnya. Jadi awal mula kain perca itu pada zaman dahulu, kain perca itu muncul sebagai hasil kreativitas masyarakat yang ingin menghemat bahan kain. Gila yang menghemat sampai harus pakai kain didaur ulang, tapi bagus sih idenya. Ketika membuat pakaian atau perlengkapan rumah tangga itu kan suka ada sisa-sisa tuh kain yang terlalu kecil buat dijadikan pakaian utuh. Sama kayak kita lah, kalau misalnya kita jahit kan kadang-kadang suka ada sisa pinggiran jahitan atau apalah. Itulah yang dipakai. Daripada dibuang, kain-kain kecil ini disusun dan dijahit jadi barang baru. Dan ini udah ada tradisinya dari zaman purbakala guys. Dari zaman dahulu, jadi mereka jadi selimut, jadi bantal, atau jadi hiasan dinding. Dan ini ada beberapa tradisi kain perca di berbagai budaya di dunia. Satu di Asia, pertama-tama di Asia nih. Di Tiongkok dan Jepang, seni memanfaatkan kain perca itu dikenal dengan teknik seperti boro di Jepang. Saya pernah jelasin soal boro ini ya. Boro ini kayak semacam teknik tambal sulam gitu dan dijahit dengan tangan aja. Jadi dia dijahit dengan dilujur di atasnya atau dijahit dengan sulaman di atasnya, seperti itu guys. Jadi kertas lagi, apapun namanya, kain itu cuma ditumpuk-tumpuk aja, disusun dengan selera masing-masing lah ya, nggak ada teknik khusus, tapi cuma ditumpuk-tumpuk aja, dan setelah itu kita jahit dengan tangan. Saya ada tutorialnya waktu itu, pernah saya bikin videonya tentang bikin tas ya, tas semacam tote bag gitu, tote bag sederhana yang mengadop sistem boro ini. Jadi emang dia simple banget dan hasilnya emang cantik banget guys. Jadi boro ini di Jepang memang masih ada ya guys sampai sekarang ya guys. Kain perca yang digunakan untuk memperbaiki pakaian dan barang lain tuh memang menciptakan pola yang estetis sekaligus memperpanjang umur barang, dan itu masih dipakai sampai sekarang dan terus-menerus dikembangkan. Mungkin the next video kita akan bahas tentang boro ini ya guys, dan ini kayaknya menarik banget sih untuk dibahas.
Sekarang yang kedua, di Afrika guys, tradisi kain perca di Afrika guys. Di Afrika Barat, kain perca itu digunakan untuk menciptakan story quilts, yaitu kain yang dijahit dengan pola-pola tertentu untuk menceritakan sejarah atau budaya suatu komunitas. Ini keren banget ya guys. Jadi kita jahit sesuatu untuk menceritakan sesuatu gitu. Kayak kayak kode gitu ya jadinya ya. Keren banget sih. Beda sama di Eropa ya. Kalau di Eropa pada abad ke-18 dan 19, kain perca itu terutama di kalangan masyarakat kelas pekerja, keterampilan menjahit perca itu menjadi simbol ketekunan dan kehangatan keluarga gitu ya. Terutama karena sering dijadikan selimut untuk menghadapi musim dingin. Jadi di Eropa tuh zaman dulu tuh emang kalau musim dingin ya mereka bikin selimut perca aja, seperti yang saya suka bikin tutorialnya selimut perca itu mirip banget seperti itu guys. Kalau kalian tertarik buat bikin selimut dari perca, kalian bisa lihat video-video sebelumnya tentang selimut ya, banyak saya share di situ. Dan itu bedanya dengan selimut yang di Eropa, punya kita tuh tipis guys, nggak usah tebel-tebel ya guys, karena panas guys. Kecuali kalau kalian mau bawa ke Eropa, kalian berada di Eropa mau jahit, mungkin kalian perlu lapisan yang lebih tebal. Kalau di sini nggak usah guys, kalau perlu nggak usah pakai lapisan, cukup buat anti nyamuk aja selimutnya dan buat cakep-cakepan doang. Beda lagi tradisi di Amerika guys. Pada masa perintis di Amerika Serikat, kain perca menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari guys. Para perempuan perintis pembuat patchwork quilts itu tidak hanya berfungsi sebagai selimut, tapi juga mereka menjadi bagian dari cerita keluarga dan sejarah mereka. Buset deh, jadi kita bikin selimut tuh, dia ntar diceritain, oh ini nenek saya yang bikin nih, waktu dulu tuh nenek saya bikinnya tuh pakai ini nih, bla 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 gitu ya. Jadi sejarah gitu satu selimut tuh. Keren juga sih ya. Mungkin itu bisa kita adopsi juga ya, kita bikin selimut, nanti kita kasih ke anak cucu kita dan bilang, ini nenek kita nih yang bikin nih, waktu itu nenek kita masih muda, rajin bikin dari bahannya tuh, dapat dari sini gitu kan, bisa diceritain ke anak cucu. Lucu juga ya guys, boleh ditiru guys. Nah, jadi itu sedikit sekelumit cerita tentang asal-usul perca dari berbagai negara ya guys. Ini belum selesai semuanya, nanti kita akan lanjut di video berikutnya karena takutnya kepanjangan. Jadi sementara sampai sini dulu. Yang jelas sih pokoknya nih guys, kain perca itu nggak hanya sekedar barang praktis ya, tapi juga mencerminkan kesederhanaan, keindahan. Jadi pokoknya tuh bukan barang sederhana lah kain perca tuh ya, tapi ternyata juga ada warisan-warisan nilai leluhur yang tetap relevan hingga kini gitu ya. Berat bahasanya ya. Jadi bukan sekedar kain perca itu bukan sekedar solusi praktis aja ya, tapi kain perca itu sering dianggap sebagai simbol persatuan, keberlanjutan, dan kreativitas. Setiap potongan kain tuh pasti punya cerita. Dan ketika dijahit bersama, mereka menciptakan sesuatu yang baru tuh jadi penuh makna dan indah. Sedap. Pokoknya gitu guys. Oke deh guys, sampai di sini dulu cerita tentang asal-usul kain perca. Tetap di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu. Kasih like juga kalau kalian suka konten-konten seperti ini dan saya akan lanjutkan lagi untuk konten berikutnya di next video. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini, tetap bersama saya Ade dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.